jiwa raga Kiai Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh Islam yang ikut berkontribusi dalam kemerdekaan negara Indonesia. Ia merupakan perintis diplomasi Indonesia, santri yang kritis, jurnalis, dan diplomat ulung, dan juga seorang ulama yang moderat. Kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya menjadikannya guru bagi para cendekiawan yang kritis. Beliau lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang hufjaksa atau jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Karena kedudukan ayahnya, Kiai Haji Agus Salim dapat menempuh dunia pendidikan di ILS atau European Lager School dan HBS Huger Burger School. Selama menempuh pendidikan di ILS dan HBS, Kiai Haji Agus Salim populer di kalangan teman-temannya karena kepintaran dan prestasinya di sekolah. Bahkan di usianya yang masih muda, ia telah mampu menguasai beberapa bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, Jerman, dan Spanyol. Setelah lulus dari HBS, Kiai Haji Agus Salim memilih untuk berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai konsultan Belanda hingga tahun 1991. Selama di Jeddah, Kiai Haji Agus Salim berguru kepada pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang imam besar Masjidil Haram. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim terjun dalam dunia politik dengan bergabung menjadi anggota Sarekat Indonesia pada tahun 1915. Setelah keluar dari Sarekat Islam, Kiai Haji Agus Salim aktif dalam pergerakan penyadar yang didirikannya bersama tokoh seperti Muhammad Rum, Sang Haji, Sabirin, dan lain-lain. Selain itu juga, pada masa penjajahan Jepang, terbentuk BPUPKI dengan tugas untuk mempersiapkan proses kemerdekaan negara Indonesia, dan Kiai Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh anggota yang menjadi perwakilan kelompok Islam. Setelah dibentuknya BPUPKI, para anggota mulai mengemukakan pendapat mereka mengenai dasar negara. Dengan rumusan oleh ketiga tokoh, yakni Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dengan adanya tiga pendapat yang berbeda, maka dibentuklah suatu panitia kecil yang berisikan 9 tokoh nasional, dan salah satunya ialah Kiai Haji Agus Salim. Dan tujuan dibentuknya panitia 9 dengan tugas merumuskan pembukaan hukum dasar negara yang kemudian disebut oleh Mr. Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta, yang selanjutnya menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Peranan Agus Salim dalam diplomasi berawal dari ia ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta. Perundingan ini berlangsung pada 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik antara Indonesia dengan Belanda pasca proklamasi Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan para diplomat yang bagus untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 23 Maret 1947, Mesir secara resmi mengakui kemerdekaan negara Indonesia, yang tentunya tak lepas dari kontribusi Kiai Haji Agus Salim sebagai Ketua Delegasi Indonesia. Dan pada tanggal 10 Agustus 1947, Kiai Haji Agus Salim berangkat ke Amerika Serikat mewakili pemerintah Indonesia untuk menyampaikan kepada PBB adanya perseteruan Indonesia dengan Belanda, bersama Sultan Syahrir dan lain-lain. Indonesia berhasil meyakinkan Dewan Keamanan PBB untuk menentang agresi militer Belanda I, dan juga merupakan kasus pertama yang disidangkan oleh PBB yang membahas tentang penolakan penjajahan kolonial. Selain sebagai pemikir agama dan politik, Kiai Haji Agus Salim memiliki bakat mengarang. Banyak karya yang dituangkannya melalui tulisan. Setelah masuk pergerakan nasional, terlebih setelah menjadi pemimpin pergerakan, Kiai Haji Agus Salim merasa perlu untuk menyebarluaskan pikiran-pikirannya kepada halayak, sehingga secara gencar ia menyampaikan berbagai gagasan-gagasannya. Itu melalui tulisan di mana tulisan-tulisannya tersebut telah mampu menarik minat masyarakat Indonesia. Karangan dan buah karyanya tidak hanya tersebar di berbagai surat kabar dan majalah, tetapi banyak pula hasil karya Kiai Haji Agus Salim yang berbentuk buku atau risalah. Ia tidak hanya menulis tentang isu-isu politik dan agama, tetapi juga soal filsafat, sejarah, hukum, astronomi, pendidikan, sosial, dan ekonomi.